Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Iman Santoso. Gimana kabarnya kalian? Mudah-mudahan sehat selalu. Oke, ini adalah video yang ke-6 untuk soal tes potensi skolastik dengan bahasa pengantarnya bahasa Inggris. Mudah-mudahan kalian tambah yakin untuk bisa mengikuti SBMPTN dengan baik dan lolos masuk perguruan tinggi negeri. Jangan lupa subscribe, like, and share. Di akhir dikomentari jika ada ketidakpahaman. Oke, langsung saja. Jika 3x min y sama dengan 2 dan 2y min 3x sama dengan 8, maka pilihan mana yang nilainya sama dengan x per y? Oke, kita lanjutkan saja. Saya tulis dulu di sini, kita asumsikan ini saya nyatakan y-nya ya. Ini 2, berarti ini kita kalikan 2, berarti 6x min 2y sama dengan 4 ya. Kemudian kita tambahkan x-nya, y-nya habis, berarti ini 3x, tambahkan berarti 12, berarti x sama dengan 4. X sama dengan 4, maka substitusikan ke persamaan yang pertama, bahwa 3 kali 4 dikurangi y sama dengan 2. Berarti 12 min 2 sama dengan y, maka y adalah 10. Yang ditanyakan adalah x banding y. X banding y berarti x-nya 4, y-nya 10. Disederhanakan menjadi 2 per 5 ya. Jadi x banding y adalah 2 per 5. Lanjut ya. Yang manakah di antara pilihan ini yang merupakan himpunan bilangan dari seluruh akar-akar persamaan fungsinya fx sama dengan x pangkat 3 plus 7x kuadrat min 8x. Oke. Berarti kalau akar-akar kita asumsikan menjadi sebuah persamaan. Jadi x pangkat 3 plus 7x kuadrat min 8x sama dengan 0 ya. X-nya keluarkan, berarti x kuadrat plus 7x min 8. Faktorkan lagi, x kuadrat adalah x kali x dikalikan min 8 dijumlahkan 7, berarti hanya mungkin x plus 8 kali x min 1. Jumlahkan 8 dikalikan min 8. Berarti ada 3 nilai x, 0, kemudian x yang kedua adalah minus 8, dan yang ketiga adalah 1. Jadi 0, min 8, 01. Min 8, 01. Oh, harusnya min 8 dulu ya. Min 8, 0, 01. Lanjut ya. Apakah persamaan garis yang merupakan atau yang melalui titik 2,3 dan min 2,5? Oke. Ini kita asumsikan misalkan x1, ini adalah y1, ini adalah x2, ini adalah y2. Gradien itu adalah delta y per delta x. Artinya berarti kalau y dulu, y2 min y1, berarti bawahnya adalah x2 min x1 atau sebaliknya. Y2 katakanlah 5, y1-nya 3, berarti 5 min 3, x2-nya min 2, x1-nya min 2. Oke.
Jadi 2 dibagi min 4. Maka gradiennya min setengah. Kemudian garisnya melalui salah satu titik aja. Katakanlah 2,3. Berarti Y min Y1 sama dengan M kali X min X1 ya. Jadi Y min 3 sama dengan min setengah X min 2. Oke? Berarti Y min 3 sama dengan min setengah X ditambah 1. Kedua ruas tambahkan 3. Berarti Y sama dengan min setengah X tambah 4. Gitu ya? Bisa mengerti? Oke, kita lanjutkan. Peti kosong beratnya 8,16 kg dan jeruk beratnya 220 gram. Jika John dapat mengangkat 11.000 gram, berapa banyak jeruk yang bisa dikemas dalam peti sebelum mengangkat ke truknya? Oke, kurang lebih begini. Jadi John itu mampu mengangkat 11.000 gram. Lalu peti kosong 8,16 gram berarti kali 1000 ya. Jadi 1 kilogram itu adalah 1000 gram. Jadi 8160 ditambah jeruk 220 gram kali X. Karena kita nggak tahu yang diminta adalah berapa jeruk. Oke, kita bagi 10 dulu semua. Kita kurangkan. Berarti 10 dikurangi 64. Berarti sisa 9 dikurangi 1, 8. Sisa 10. 10 kurangi 8 adalah 2. Ini 22. Berarti X adalah 284 dibagi 22 ya. 1, 22 berarti sisa 6. 64 berarti 3 ya. 3 kan 66. Kurang lebih lah. Jadi kurang lebih 13. Lanjut ya. Oke. Ukuran panjang, lebar dan tinggi prisma persegi panjang dengan perbandingan 265 ya. Jika volume prisma adalah 1620 mm persegi kubik, berapa lebar prisma? Oke, jadi di sini perbandingan panjang ya, panjang lebar tinggi. Panjang lebar tinggi adalah 2:6:5 ya. Volumenya, volume prisma persegi panjang ya. Berarti kan luas alas kali tinggi ya. Luas alasnya berarti panjang kali lebar kali tinggi. Oke, kita asumsikan panjangnya adalah 2x, kemudian lebarnya adalah 6x, kemudian tingginya adalah 5x ya. Karena kita nggak tahu 265 itu apa, 6:12:10 dan seterusnya. Yang jelas volumenya diketahui 1620. 1620 sama dengan berarti 2x kali 6x kali 5x. Berarti 1620 sama dengan 30 kali 2, 60 ya. 60x pangkat 3. Oke, bagi 10 semua. Berarti 162 dibagi 6 adalah x pangkat 3. Berarti x pangkat 3 itu
16 bagi 6 itu 2, 42 itu 7. Berarti X-nya 3 ya. Dengan demikian, yang ditanya adalah lebar prisma. Lebar itu 6X, berarti 6 kali 3, berarti 18 mm. Gitu ya? 18 mm. Bisa berarti? Oke, sebuah kotak berisi 5 pena biru, kemudian 3 hitam, 2 merah. Jika setiap kali pena dipilih, maka dia tidak dikembalikan lagi ke kotak. Artinya berarti ditaruh di luar. Berapakah peluang atau probability memilih pena hitam atau biru ya? Diikuti biru. Artinya gini. Ini ada 5 pena biru, 3 hitam, dan 2 merah. Diambil, pertama terpilih hitam, kedua biru, gitu ya. Hitam itu ada 3. Hitam itu ada 3. Biru ada 5. 3 dari berapa totalnya? 10. Oke, karena terpilih hitam berarti hitam yang terpilih itu tidak dibalikin lagi kotak. Berarti dalam kotak sekarang tinggal 9. Lalu terpilihlah biru. Biru ada 5 dari 9. Jadi jawabannya adalah 3/10 kali 5/9. Bisa disederhanakan, ya kan? Di sini bahwa 9 dibagi 3 itu 3, 10 bagi 5 itu 2 ya. Jadi 1/6 berarti ya. Jadi jawabannya 1/6. Bisa mengerti? Oke, pada diagram di atas bahwa garis NO dan PO itu sejajar. Kemudian tegak lurus dengan KJ. Tegak lurus dengan KJ. Dan LM. Oke, berarti ini tegak lurus juga. Oke. Jika sudut CBD 70 derajat, berapakah ukuran sudut ZBK? ZBK yang ini ya. Oke. Karena ini 90, ini 70, berarti ini sisanya. Ini adalah 20 ya, karena siku-siku. Nah, berarti sudut JBK itu bertolak belakang dengan sudut ABC. Jadi sudut ZBK itu sama saja dengan sudut ABC. Berarti 20 derajat. Gitu ya? Bisa berarti? Oke, kita lanjutkan. Monica menjual pretzel di kafetaria setiap hari sekolah selama seminggu. Dia menjual 14 hari Senin ya. Kita data aja Senin. Itu 14. Kemudian 12 hari Selasa. Kemudian 16 hari Rabu. Kemudian hari Kamisnya
12. Kemudian dia menghitung rata-rata modus mediannya. Kalau rata-rata kita subsidi ini 13 setengah ya, 14 tambah 12 tambah 12 tambah 16 bagi 4 ya. Ini 13 berarti 13 setengah ya. Sedangkan modusnya 12. Kemudian mediannya 12 juga. Ya, diurut dibagi 2. Kemudian kalau seandainya Jumat itu dia terjual 13, maka rata-rata berubah, rata-rata turun. Ya. Sedangkan modus tetap. Median berubah dong ya. Coba mediannya berapa nih? 12, 14, 16. Oh, mediannya, sorry ini salah. Mediannya berarti 13 ini. Mediannya berarti kalau 13 masuk, berarti tetap ya. Median tetap. Oke, jadi modus tetap. Ini naik, salah. Min sama, turun, salah. Median tetap. Ya, median tetap ya. Median turun, salah. Min turun, apa nih, increase. Oh, min naik, salah. Ya, jadi jawabannya mediannya tetap. Gitu ya. Lanjut. Urutan ke-10 dari data di bawah ini adalah urutan ke-10 ya. Kalau dilihat dari angkanya ini berarti mulai dari 10 U1 ya. Per berapa tuh? 2 pangkat 10 ya. Coba 2 pangkat 5 itu 32. 32 kali 32 4, 6, 6, 9. 4, 2, 0 ya. Ya. Berarti U1, U2, 9, 2 pangkat 9. Nah, yang ditanya adalah U10. Berarti urutan. Berarti 1 per 2 pangkat 1 atau setengah. Gitu ya. Jadi U10-nya adalah setengah. Lanjut. Oke, kita lanjutkan. Manakah dari pernyataan berikut yang selalu benar jika P bilangan rasional? Oke. P rasional itu adalah dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan ya. Pecahannya di sini bilangan bulat semua. Ya, bilangan bulat per bilangan bulat. Oke. Untuk yang misalkan lebih dari 1, katakanlah 3/2 ya, pasti akan benar ya, ini benar. Kemudian yang kedua, kalau P-nya pecahan, misalkan setengah, itu pasti akan ini benar. Nah, berarti benar semua. Sedangkan kalau yang B, saya ambil misalkan pecahan aja ya. Setengah kuadrat
itu dengan setengah ditambah 1 benar. Ini salah kan ya? Salah. Tapi kalau misalkan min 2 kuadrat min 2 tambah 1 ini benar. Gitu ya. Nah, jadi ini tidak selalu benar. Ini juga demikian. Kalau min dari min 3 itu pasti benar. Gitu kan? Tapi kalau misalkan ini sama. Ini salah jadinya. Ini benar, ini salah. Jadi ini pun tidak benar. Gitu ya. Dan seterusnya begitupun yang D benar untuk bulat positif ya. Tapi kalau pecahan jadi salah. Ini juga sama, ini harusnya sama. Ini sama semua. Ya. Oke, jadi yang selalu benar adalah pernyataan yang A. Lanjut ya. Karena sebenarnya yang A itu kalau berdasarkan sifat itu kan begini. Bagi dengan P semua kan begini. Jadi ini kan selalu benar. Bisa ya? Itu untuk menjawab yang 10. Lanjut. Oke, kita lanjutkan. 4 mesin fotokopi menghasilkan 240 total fotokopi atau salinan dalam 3 menit. Oke, jadi 4 mesin membutuhkan waktu 3 menit untuk 240 salinan atau hasil fotokopinya lah. Kalau 5 mesin berapa gitu kan? Pasti lebih cepat kan waktunya. Pakai kecepatan aja. Jadi 4 kali 3 berbanding atau dibagi 5. Jadi 12 per 5 menit. Atau 2 menit 2 per 5. Jadi 2 per 5 nya kali 60 nih. Berarti 2 menit. Berapa tuh? Ini 12. 24 sekon ya. Jadi 2 menit 24 sekon. Ngerti ya? 2 menit 24 detik. Lanjut. Jika 40% J sama dengan 50% K. Oke, jadi 40% J sama dengan 50% K. Ini sama-sama 40%, berarti J itu adalah 50 per 40 K. Atau 1,25 K. Jadi J itu adalah 1,25 K. Berarti 25% lebih dari K. 25% lebih dari K. Gitu ya. Lanjut. Oke, kita lanjutkan. Pada diagram di atas bahwa FDCB adalah persegi panjang. Kemudian garis ED panjangnya 66, AB 10. Oke, AB 10. Dan ECB, ECD 60 derajat. Berapa panjang AE? Yang ditanya AE ya. Oke, kita lihat 60 berarti ini 30. Atau langsung juga boleh. Ini kan namanya sama ya. Berarti kalau ini sejajar berarti namanya dalam berseberangan. 60 juga.
Gitu ya. Sekarang perhatikan segitiga ABC. Oke. Bahwa tangan 60 itu adalah BC per AB. Tangan 60 itu akar 3, BC-nya belum tahu tapi AB-nya ada 10. Berarti BC adalah 10 akar 3. Gitu ya. BC sama saja dengan FD. Kemudian FE kita bisa dapatkan. FE berarti sisanya 10 akar 3 dikurangi 6. Ya. Lalu sekarang perhatikan segitiga AFE. AFE. Depan miring, yang ditanya AE. Berarti sinus. Sinus 60 adalah depan per miring. Miringnya AE. Ini berarti setengah akar 3 FE per AE. FE-nya langsung aja ya. FE-nya sudah ditentukan, nilainya yaitu FE mana? 10 akar 3 kurangi 6. Oke. Ini kali 2 semua, berarti didapat akar 3 sama dengan 20 akar 3 min 6. AE ya ini. Bagi silang berarti AE adalah 20 akar 3 min 6 per akar 3. Jadi 20 dikurangi akar 6 bagi akar 3. Bukan akar 6 dong ya, kan kali 2, sorry. Ini kali 2 berarti 12 ya. Berarti 4 akar 3. Kali 2 semua ya ini ya. Kali 2 semua jadi 20 akar 3 min 12. 12 dibagi akar 3, 4 akar 3. Bisa ngerti ya? Ya, jadi jawabannya adalah 20 min 4 akar 3. Lanjut. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada 7 vokalis, kemudian 4 gitaris, 4 drummer, 2 bassis dalam program musik Glenn Oak. Oke. Jadi Glenn Oak itu ada 7 vokalis, kemudian 4 gitaris, 4 drummer, dan 2 bassis. Sementara di tempat lain ada 5 vokalis, 8 gitaris, 2 drummer, 3 bassis. Itu program musik Belmont ya. Belmont. Kemudian jika sebuah band terdiri dari 1 vokalis, 1 gitaris, 1 drummer, dan 1 bassis, berapa banyak lagi band yang dapat dibentuk Belmont? Oke. Kalau satu grup band, satu grup terdiri dari 1 vokalis, 1 gitaris, 1 drummer, dan 1 bassis, berarti ini ada 7 kali 4 kali 4 kali 2, karena diambil satu-satu ya masing-masing. Sedangkan ini berapa tuh? 16 32 kali 7. 32 kali 7 14 224 ya. 224. Kemudian yang ini diambil satu-satu juga, 5 kali 8 kali 2 kali 3. Berarti 40 kali 6. 240 ya. 40
40 kali 6 benar ya, 240 ya. Maka berapa banyak grup band yang lagi yang dapat dibentuk di Belmont? Oke, ya sudah. Butuhnya 240, yang ada 224. Maka kekurangannya berarti adalah 240 dikurangi 224. Jadi 16. Gitu ya. Jadi 16 grup band. Lanjut ya. Karung berisi kelereng merah, maksudnya mungkin semacam wadah ya. Merah, biru, kuning. Merah, biru, kuning. Dengan rasio merah, biru, kuning, rasionya 3:4:8. Oke. Jika ada 24 kelereng kuning dalam karung, oke. Kelereng kuning ada 24. Maka dari pernyataan ini, kalau kita asumsikan ke bentuk yang lain, berarti kan banyaknya kelereng merah itu berarti kan 3x. Banyaknya kelereng biru itu berarti kan 4x. Banyaknya kelereng kuning itu berarti 8x ya. Nah, sehingga kuning itu 24 itu untuk X berapa? Berarti 24 itu untuk X di 3 ya. Nah, jadi dengan demikian dari sini maka kita katakan berarti merah itu sebenarnya ada 9. 3 kali 3 ya. Sedangkan biru itu berarti ada 12. 4 kali 3. Sedangkan kuning udah jelas 24. Berarti total di jumlahan aja 36 jadi 45 ya. Jadi total semuanya di dalam keranjang itu atau di dalam wadah itu adalah 45. Gitu ya. Bisa ngerti? Lanjut. Berapakah dua nilai yang bukan merupakan domain? Oke, yang bukan merupakan domain berarti artinya yang tidak menyebabkan fungsi itu terdefinisi. Jadi yang bukan domain itu berarti bukan daerah asal. Itu adalah saat X kuadrat min 9X min 36 itu 0. Gitu ya. Berarti X min 12 kali X plus 3 ya. Dijumlahkan dikalikan min 36 dijumlahkan min 9. Berarti 12 atau min 3. Ini yang bukan domain. Jadi min 3 sama 12 ya. Bisa ngerti ya? Lanjut. Oke, kita lanjutkan nomor 17. Jika M kurang dari N kurang dari 0, oke berarti ini M kurang dari 0 dan N kurang dari 0 ya. Negatif maksudnya ya. Pilihan mana yang benar kecuali? Ini artinya kecuali. Berarti cari yang salah ya. Yang A, kalau M kurang dari N, maka min M harusnya lebih dari min N. Nah, berarti yang A salah. Ya, yang A salah. Tapi yang B, negatif kali negatif, udah pasti benar. Ini benar. Kenapa? Karena negatif kali negatif itu adalah positif. Ya, negatif kali negatif itu positif. Sedangkan yang C udah pasti. Ini udah pasti benar. Contoh misalkan saya ambil contoh.
min 3 itu kurang dari min 2. Gitu ya. Ini contoh aja. Berarti kan mutlak dari min 3 dikurangi 2 pasti lebih dari 0. Benar ya? Begitupun kalian cari yang lainnya boleh. Kemudian ini sama seperti halnya yang A ini. Tetapi kan dimutlakan ya. Jadi ini M kurang dari N ya. Jadi saya ambil contoh misalkan min 3 itu kurang dari min 2. Tetapi mutlak min 2 pasti kurang dari mutlak min 3 gitu kan ya. Benar ya? Jadi ini benar. Kemudian ini juga sama. M kurang dari N. Berarti M min N kurang dari 0. Ini benar. Ya, jadi yang salah adalah yang A. Lanjut ya. Luas lingkaran sama dengan 4 kali kelilingnya. Oke, luas lingkaran sama dengan 4 kali keliling lingkaran. Luas lingkaran itu pi R kuadrat. Sedangkan keliling lingkaran itu adalah 2 pi R. Gitu ya. Berarti pi R kuadrat sama dengan 8 pi R. Sama-sama dibagi pi. Bagi pi ya. Bagi R. Berarti kesimpulannya R adalah 8. Kalau R 8, maka kelilingnya berapa? Ini keliling maksudnya ya. Jadi keliling lingkarannya adalah PR 2 PR. Berarti keliling lingkarannya adalah 2 PR ya. 2 PR. Berarti 2 pi kali 8. Berarti 16 pi. Jadi 16 pi satuan. Gitu ya. Dalam diagram di atas garis AB sejajar garis CD. AB jajar CD. Kedua garis bersinggungan dengan lingkaran di E dan OK. Lingkaran yang pusatnya O dan diameter O adalah sama ukurannya dengan panjang OH. Jadi 2R itu sama dengan OH. Oke, jadi ini R, ini 2R. Gitu ya. Ini tegak lurus berarti siku-siku. Jika diameter lingkaran O adalah 24 in, jadi ini 24. Ini adalah 24. Ini diameter ya. Berarti ini adalah 2R. Berarti R-nya 12 ya. Artinya OH-nya adalah 24. Kemudian berapakah ukuran dari sudut BGH? BGH. Oke, berarti yang ini ya. Oke, kita gunakan BGH, berarti sama saja dengan yang ini. Jadi sudut BGH itu sama saja dengan sudut FHO. Gitu ya. Katakanlah ini alfa ya, saya tulis alfa. Maka kalian gunakan sinus. Jadi sinus alfa adalah OF berbanding
OH. OF itu R 12, OH itu adalah 24. Berarti 1/2 ya. Berarti alfanya adalah 30 derajat. Berarti sudut BGH adalah 30 derajat. Saya ngerti ya? Gambar di atas jika AB sejajar dengan CD. AB sejajar dengan CD. Kemudian EF mana? EF tegak lurus AB dan CD. Oke, tegak lurus berarti ini tegak lurus. Oke. Pernyataan berikut di bawah benar kecuali. Jadi kita tanya yang kecuali. Oke. E adalah AB plus 90. E itu sama saja dengan AB tambah 90. Ya, benar. Jadi benar bahwa E itu sama dengan A plus B tambah 90. Ini benar. Ya. Kemudian AHF, A plus H plus F. A plus H. H-nya mana? Oh ya. A plus H plus F. Oke. A plus H plus F itu 180. BGDH. BGD. BGD juga sama. B G plus D juga 180. Jadi yang B benar. Kemudian A plus H. A plus H itu sama dengan G. A plus H itu sama dengan G. Benar. Ya. A plus B plus D. A plus B plus D. Belum tentu ya. 90. A plus B plus D. Oh iya. D itu sama dengan C ya. Ya, berarti D sama dengan C. D sama dengan C. Maka A plus B plus C berarti 90 benar. Benar ya. Nah, berarti yang salah yang ini. C plus B. C plus B itu belum tentu sama dengan G. C plus B itu harusnya C plus B itu samanya dengan F. Ya, berarti yang E salah. Gitu ya. Oke, itu dulu untuk video yang ke-6 ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami semua dari video 1 sampai video ke-6. Berikan komentar jika ada kekeliruan dalam penyampaian. Dan jika baik buat kalian, di-share. Kemudian baik buat kalian, di-like. Dan berikan subscribe untuk channel ini agar saya bisa tetap semangat untuk membuat video-video yang lain tentang tes potensi skolastik untuk UTBK 2020 atau tes seleksi mandiri nanti jika diperlukan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.